Haleluya, selamat jumpa lagi umat Tuhan warga surga yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kami pelayanan Harvester Indonesia Raja Wali Tim senantiasa sedang berada di salah satu desa, salah satu pasar di Minahasa Utara, di Minahasa Tenggara. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Camat yang boleh mendampingi kami kerjasama ini dalam serangkaian rally KKR penginjilan Jalan Sulawesi Utara. Dan sudah berkati Tuhan, pastikan setiap umat Tuhan yang ada di Minahasa Tenggara, di Sulawesi Utara, di Indonesia, bahkan di luar negeri yang tetap standby mengikuti program ini. Kami senantiasa sekali lagi ada di Pasar Toloaan, di Pasar Lobu yang ada di Minahasa Tenggara. Dan saat ini sekali lagi kami bersama dengan Pak Camat dan jajaran yang ada yang boleh bersama-sama dengan kami. Saksikan terus program ini dan kita akan memulaikan KKR jalanan di pasar ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Cek 1 2 1 1. Ya, selamat pagi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Toloaan dan lebih khusus yang ada di seputaran Pasar Toloaan. Jadi pada hari ini kita mendapat berkat yang sungguh luar biasa ketika kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan kita juga dipertemukan dengan tim dari rally KKR Penginjilan Jalanan dari tim Raja Wali. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan terlebih khusus juga pada saat ini secara bersamaan kita akan mengikuti operasi justisi dari pihak kepolisian. Di sini telah hadir polisi dan dari dan Ramil, ada Pak Kapolsek. Pak Kapolsek boleh datang di. Kita ada operasi justisi sekaligus ada penginjilan dari tim Raja Wali. Dimohon kepada masyarakat yang ada sekitar sini tetap kita menjaga protokol kesehatan sambil kita merasakan lawatan Tuhan lewat KKR dari tim yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya masyarakat yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Jiri Sangir sebagai Ketua Tim Pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim Sulawesi Utara. Kami senantiasa sedang melaksanakan misi surga, dan hari ini kami berada pada tahap yang ke-68. Jadi selama kami ketika kami mendapatkan izin langsung dari Polda dari bulan Juli, kami melaksanakan misi surga ini. Dan inti dari misi surga ini justru karena munculnya pandemi COVID-19 ini yang sampai hari ini belum berhenti. Karena untuk itulah kami melaksanakan rally KKR ini dan melaksanakannya di tempat terbuka. Jadi ada di pasar-pasar. Tadi malam kami ada di Taman Kota Tombatu, dan hari ini ada di tempat ini. Pada besok hari kami ada di pusat kota Tondano, dan itu berputar terus. Dan misinya sekali lagi adalah untuk melaksanakan misi ini. Intinya adalah supaya kita warga surga umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus itu tidak lagi mengalami kegoncangan, menghadapi keadaan dunia yang bergoncang, apalagi corona yang sampai hari ini membuat banyak umat Tuhan mengalami kegoncangan jiwa. Banyak yang sakit bukan karena corona, tapi justru karena kegoncangan jiwa. Nah, itu misi utama. Dan yang paling penting adalah sebelum kami melaksanakan ibadah, saya akan menjelaskan dulu tentang protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Kita tahu bersama bahwa virus ini masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Karena untuk itulah kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa memakai masker. Memakai masker. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak sadar tangan kita yang sudah ada virus, kita pegang mulut, hidung, dan mata, itu membuat kita tidak sadar dia masuk virus itu di situ. Karena untuk itu kita dianjurkan terus untuk memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Terlebih kita diingatkan untuk menjaga imun tubuh kita supaya sehat, tetap kuat, ya. Karena kalau virus itu masuk, kalau kita punya imun kuat, dia bisa keluar sendiri. Tapi yang paling penting buat kita semua adalah melaksanakan protokol kesehatan, dan juga kalau kami di sini melaksanakan protokol surga supaya kita meningkatkan iman kita, supaya tetap kita kuat, tetap memiliki jiwa yang tenang dan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap kita semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, terlebih buat Pak Camat dan Ramil dan juga Kapolsek yang bersama-sama. Puji Tuhan, saudara tahu kami boleh lengkap di sini, boleh bersama dengan
unsur-unsur yang terkait. Dan saudara, kami senantiasa ketika melaksanakan KKR ini, kami setiap melaksanakan harus di live dan banyak sekali yang menonton. Jadi bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri yang menyaksikan ini, dan mereka juga menyaksikan ikut beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom, selamat pagi. Cek dulu. Oke, baik, selamat pagi buat warga masyarakat yang ada di Pasar Tauluan. Ya, shalom. Damai di hati. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kami senang sekali bisa berada di seputaran pasar di tempat ini. Kami Harvester Ministry tim Raja Wali ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau Corona, sudah sekian bulan kita lewati, bersama-sama kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua atau orang semua warga masyarakat yang ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang sudah menyertai, yang sudah menolong, yang sudah melindungi, dan sudah memberkati kita semua. Untuk itu bersama-sama dalam rally KKR Jalanan, mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, sebab kita diikat oleh kasih daripada Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Bersyukur Tuhan sebab Engkau baik atas hidup kami. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi. Tanpa memandang di antara kita.
kami. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji. Oke, haleluya. Sekali lagi selamat pagi buat warga masyarakat yang ada di Pasar Toluan. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Yesus Kristus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita sebagai umat yang percaya tentunya kita diikat oleh karena kasih dan kebaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak memandang setiap organisasi atau setiap apapun kita, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Untuk itu kami mengajak kepada warga masyarakat yang ada di Pasar Toluan atau Pasar Lobo ini, mari sama-sama kita mengangkat syukur, pujian, sembah kita kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Dia Tuhan yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata sekarang telah tiba. Tuhan mencari setiap orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau datang pagi ini Tuhan bersama dengan setiap masyarakat di tempat ini. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati ibadah di tempat ini. Dan kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Mari dengan segenap ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Milikilah Yesus di hati setiap kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Serukan dia Aba, ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
sama-sama kita menyanyikan pujian ini, berseru dan panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan Bapa kami yang setia. Engkau hadir di dalam segala musim hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami menyembah Kau. Sekali lagi katakan sama-sama, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu. Oh, ya Aba, ya Bapa. Bersyukur kepadamu pagi ini, naikkan pujian bagimu Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri, buat kesehatan dan kekuatan atas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Yang kami puji, yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Yesus yang tidak pernah berubah atas kami. Sembah Tuhan. Kepadamu kami berbakti Tuhan. Kepadamu kami memberikan pujian kami. Umat-umat-Mu yang datang menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Jesus. Biar kasih-Mu Tuhan tercurah atas kami pagi ini. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Memberikan kekuatan bagi yang lemah, menyembuhkan yang sakit pagi ini dengan kuasa urapan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jesus. Mari rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kuasanya dicurahkan, urapan Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. We worship You, we worship You, Jesus. Hallelujah. Oh, terima kasih. Kita semua merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Di zaman pandemi yang sementara ini sedang saudara dan saya lewati, ingat baik, ada kasih yang sempurna yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada pertolongan yang daripada Tuhan yang terus menerus saudara dan saya rasakan. Untuk itu mengajak kepada kita semua, tidak memandang dari mana latar belakang, dari mana kita, satu tujuan kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, hati aja. Katakan ku memerlukan, ku memerlukan. Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Sejahtera penuh.
Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun kita dalam kesibukan masing-masing, tapi kita semua percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita telah menyembah Tuhan. Saatnya tiba kita akan bersyukur, bernyanyi, bergirang, memuji nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Maka kita percaya kasih kuasa jamahan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, dan apa yang seterusnya, biar pujian ini menjadi satu sukacita dan kegembiraan kita sama-sama Bapak Ibu yang diberkati. Ya. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Ya, ya. Tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi saya rindu menyapa setiap warga masyarakat yang ada di pasar ini yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu luar biasa. Melihat semua kita dalam keadaan sehat walafiat, bukan karena kekuatan kecakapan kita semua, tapi itu semata-mata karena kebaikan daripada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan pelayanan ini, Harvester Ministry Raja Wali tim kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, menyampaikan kabar sukacita, kabar baik di dalam firman Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini akan merasa diberkati, akan merasa dikuatkan, akan merasa dibangun, sebab kita punya Tuhan tak terbatas kasih dan kuasanya. Dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua terdiri dari beberapa latar belakang dari organisasi gereja. Kami bergabung menjadi satu, menyatukan visi dan misi, berdoa bersama-sama, meminta sesuatu daripada Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19, hampir 3-4 bulan berjalan ini, Tuhan kasih misi untuk mengadakan rally KKR jalanan outdoor di tempat-tempat keramaian, di pasar, di terminal, di perampatan, bahkan di tengah-tengah kampung. Semua tujuannya untuk kabar baik, kabar sukacita dibentangkan, disampaikan, supaya warga sorga, umat Tuhan tidak takut, tidak bimbang, tidak cemas dengan COVID-19, tetapi kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Amin. Yang terus menjaga di tengah masalah, yang terus menjaga di tengah tantangan, yang terus menjaga di tengah pergumulan. Saudara punya Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Satu pujian ini, biarlah pujian ini memberkati dari salah satu tim, memberkati warga masyarakat yang ada di pasar di tempat ini. Haleluya. Percaya semua untuk kebaikan.
kasih Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat bagi setiap kami. Yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Kami tidak besarkan persoalan pergumulan, apa terlebih virus yang sementara bekerja, tetapi kami besarkan Yesus yang kami percayai, yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam hidup kami. Yesus bisa mengalahkan segalanya. Yesus bisa meruntuhkan segalanya. Yesus bisa mengubahkan segalanya dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami dari orang-orang yang terbuang dahulu, kami orang-orang yang tidak dipandang dahulunya. Ketika kami sadar, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah, dan datang kepada Tuhan, kami mencari berharga mulia di hadapan hadirat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama, Kau di dalamku. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Kau berbicara bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Sampai kami isi hati Bapa bagi umat Tuhan. Yes Lord. Bersamaku Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom. Damai di hati. Oke, saya percaya kita semua masyarakat yang penuh dengan sukacita, penuh damai. Karena kalau kita di dalam Tuhan, berarti kita punya damai dan sukacita. Amin. Sebab Alkitab katakan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan dunia kepada kita berbeda dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Dan kami ada di tempat ini di pasar Toluan. Di tempat ini Toluaan. Di tempat ini kami rindu untuk memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Saudara. Jadi kami ada di tempat ini, Harvester Ministry, tim Raja Wali ada untuk menyampaikan kabar baik bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi di hari-hari ini. Maka engkau bisa lihat seluruh dunia sementara tergoncang dengan apa yang namanya COVID ini, Saudara. Seluruh dunia mengalami masa sulit, masa sukar. Mereka mengalami kegoncangan iman. Tetapi hari ini kami ada di tempat ini, di pasar ini, mengunjungi Bapak Ibu masyarakat yang ada di tempat ini untuk menyampaikan bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Yes. Kita masih punya Tuhan yang akan terus bekerja atas kehidupan kita. Oke, saya tidak akan lama-lama saudara ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan, saya akan menyampaikan kesaksian saya. Nama saya Habel. Saya ini asli suku Sangir saudara, tapi sudah tinggal di Manado. Nah, saya berdiri di sini bukan dengan latar belakang yang sangat baik. Saya berdiri di tempat ini dengan latar belakang yang tidak baik. Saya mengalami kasus di Gili 1 dan harus masuk penjara. Saya jadi buron 1 minggu dikejar. Saya dari kampung saya lari ke pulau. Mereka dengar saya di pulau, mereka kejar di sana lagi. Saya lari lagi di pulau yang satu. Dikejar lagi di sana, lari lagi di pulau yang satu. Dikejar lagi, lari lagi di pulau yang satu. Sampai pada akhirnya saya kembali ke Manado. Saya kembali ke Manado, saudara.
Di Manado itu mereka sudah dengar bahwa saya akan sudah naik kapal ini dari pulau ini, dan mereka tahu tempat kapal itu, perahu itu akan sandar, saudara. Dan mereka sudah ada di sana. Pusat dari Polda sudah tunggu di dermaga itu, saudara. Tetapi karena saya tahu bahwa mereka ada di sana, masih di perjalanan kami naik tambangan dan lari ke tempat yang lain, saudara. Kami turun di tengah laut, belum sampai di dermaganya kami sudah turun menyeberang. Nah, akhirnya saya lari terus. Nah, pada satu titik saya berpikir begini, di Sinulang Cinderella saya ditangkap di sana. Saya berpikir nanti jam 9 saya harus lari ke teman saya lagi. Saya mau berangkat lagi, saudara. Tapi saya berpikir bahwa tidak apa-apa, mungkin mereka tidak tahu tempat saya ini. Pada akhirnya, saudara, sebelum jam 9 polisi busir sudah ada di samping saya, saudara. Mereka ada kepung dari lorong yang ujung sini, lorong sana. Jadi saya tidak bisa lari. Akhirnya saya ditangkap di Sinulang sendiri. Masyarakat yang ada di Sinulang, mereka keluar karena ribut. Karena saudara tahu, kalau polisi tangkap orang yang buron, pasti dihajar, saudara. Pasti dihajar, betul. Nah, ketika ribut dihajar, saya dipukul, saudara. Nah, mereka keluar, masyarakat keluar, dan masyarakat lihat, oh, kenapa ini anak kecil? Karena kenapa? Karena memang saya masih kecil pada waktu itu. Umur saya 18 tahun, melakukan kasus 351 dan menjadi buron. Dan saya merusak dengan teman-teman, merusak 18 rumah kami rusak. Jadi 18 rumah itu rusak parah. Itu yang kami lakukan. Sehingga mereka kejar kami. Ketika didapat, benar-benar dihajar habis-habisan. Tapi puji Tuhan, berdiri sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ketika saya dalam penjara, saya katakan begini kepada pendeta, Pak, kalau bebas saya akan bertobat. Saya akan berubah dan mencari Tuhan. Saudara tahu apakah saya bertobat? Tidak. Ketika saya bebas dari penjara, saya bukan bertobat. Saya bukan cari Tuhan, tapi saya semakin hari semakin lihat, semakin hari semakin jahat. Makanya jangan heran kalau saudara lihat di kampung saudara ada orang yang pernah masuk penjara. Ketika dia bebas, dia semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena merasa hebat, merasa kuat, merasa sudah jago, karena sudah pernah masuk penjara. Nah, itu yang saya alami, saudara. Itu yang saya alami ketika keluar dari penjara. Saya katakan di dalam penjara, saya katakan kepada hamba Tuhan, saya mau bertobat. Tetapi ketika keluar dari penjara, rasa jago, rasa hebat itu ada pada saya. Dan saya bukan mencari Tuhan, melainkan semakin hari semakin menjadi-jadi, semakin melakukan kejahatan, semakin melakukan hal yang tidak baik, dolak oto, pukul-pukul orang, lakukan kejahatan yang lain. Pajak-pajak oto lewat di kampung kami. Kalau di tahun 2005-2006 itu tidak bisa mobil lewat di kampung kami. Karena kenapa? Karena setiap mereka lewat harus dipalang, harus dipajak. Itu yang saya lakukan, itu yang saya kerjakan dahulu, saudara. Akhirnya dari Polsek katakan mereka mau tangkap lagi saya. Dan masyarakat ada tempat kami nongkrong. Bapak itu katakan kamu harus lari lagi. Kenapa? Karena dari Polsek sudah mau tangkap lagi kamu. Dari Polsek sudah cek ke sini dan mereka tanya-tanya tentang kamu dan mereka akan tangkap kamu lagi. Nah, pada akhirnya saya lari, saya keluar dari kampung saya. Saya tidak punya apa-apa mau kerja, saudara. Jadi karena saya punya hanya latar belakang nyali dan juga ada ilmu kebal okultisme yang saya miliki, akhirnya saya ambil keputusan untuk kerja tambang. Dan selain ilmu kebal okultisme, saya ini punya latar belakang bela diri taekwondo, saudara. Jadi benar-benar kehidupan pikiran jadi kacau, jadi berani, saudara. Tidak pernah takut. Saya selalu berpikir orang mau panggil tangan kosong, mau fight tangan kosong, saya tidak pernah mundur. Karena saya punya bela diri taekwondo. Apalagi saudara mau buku potong, tidak pernah mundur. Apalagi mau buku tikam pakai pisau, tidak pernah mundur. Kenapa? Karena ada ilmu kebal okultisme, saudara. Itu yang saya lakukan ketika saya masuk tambang. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Karena tambang itu kehidupannya sangat keras. Tambang itu kehidupannya sangat liar. Di sana terjadi pembunuhan, di sana terjadi peperangan. Baku potong di sana itu soal biasa. Karena di tambang, saudara.
Itu yang saya lakukan ketika naik tambang. Pekerjaan saya apa? Ketika mabuk, ketika saya mabuk, saya harus demon di sana, saudara. Iris-iris leher, tikam-tikam badan, baju robek semua, tapi tidak pernah luka. Saya potong-potong di badan, saudara. Diri ini dipotong sendiri, ditikam-tikam, saudara. Tidak pernah luka. Dan pada akhirnya saya bermasalah dengan oknum tentara. Dan dia katakan begini, ketika kami bermasalah kerjaan, saya pulang berhadapan dengan dia. Dia ambil tanja, saudara tahu tanja itu? Tanja itu kalau kena batu, tanja yang lebar begini, saudara, tajam sekali. Ketika dipukuli batu, pasti batu terbelah dua. Mau keras, mau lembut, pasti dia terbelah dua. Nah, dia ambil tanja itu, saudara, dia tikam saya pakai tanja. Karena kami bermasalah, dia tikam saya. Ketika saya rebah, saya bangkit lagi, dia lihat masih hidup. Dia hantam lagi, dia tikam lagi, saya rebah, saya bangkit lagi, saudara, dia lihat masih hidup. Sampai dia tikam terus, saya bangkit, dia tikam, saya bangkit lagi, dia tikam, saya bangkit, dia tikam, sampai dia bosan. Dia bosan tikam saya. Dia bosan lakukan hal itu, saudara. Akhirnya dia buka seragamnya, dia bilang begini, karena kamu hanya menghormati saya sebagai anggota karena punya seragam PDH ini. Dia katakan, saya buka seragam saya. Kadang ketika saya buka, mari kita fight. Dia ambil, dia katakan, ambil parangmu dan kita fight di sini. Saya katakan, saya tidak akan melawan anggota. Dia katakan lagi, ambil parangmu. Dia cabut sangkurnya, saudara. Saya katakan, saya tidak akan melawan anggota. Dia katakan sekali lagi, dia bilang, ambil parangmu dan kita fight, kita mau lihat bagaimana kehebatan mereka yang dari Sangir. Saya katakan tidak. Pada akhirnya dia bilang, kalau begitu sudah, pergi saja kamu, pulang. Akhirnya saya kembali kepada teman saya, dan dia masih tidak puas, saudara. Dia cari teman saya dan dia pukul teman saya lagi. Itu yang saya lakukan. Dan ditambang, saudara, okultisme saya bukan cuma sembarang mani-mani, tidak, saudara. Saya pernah tangkap peda itu ketika teman saya dipotong istrinya karena dia selingkuh. Karena di tambang itu banyak perempuan juga, saudara. Dia selingkuh dan istrinya kejar dia pakai parang panjang begini, saudara. Dan ketika suaminya itu lari, saudara, teman saya lari, istrinya potong dari belakang. Satu, lari lagi dia karena dia mabuk, dia tidak cepat lari lagi, saudara. Dia lari, dipotong lagi. Dua, sekali lagi dong, pas dia lari lagi, saudara. Ketika dia lari lagi dipotong, ketiga kali dipotong karena sudah 3 robeknya di sini dan di belakang sini. Karena sudah 3, dia rebah, saudara. Dan istrinya mau potong keempat kali, dia potong di pantai di sini, saudara. Ketika dia potong begini, saya kasih tangan saya tangkis parangnya dan parang itu patah. Jadi benar-benar saya mengalami ikatan yang luar biasa. Tetapi hari ini bukan hal itu yang saya mau sampaikan. Tapi nama Tuhan yang membebaskan saya. 5 roh yang mengikat saya. 5 roh yang membuat saya mengalami kehidupan yang sangat liar. Punya ilmu kebal. Melakukan kejahatan. Setiap hari saya berkelahi, saudara. Tidak pernah. Saya pernah dimelendong banyak orang, saudara. Diinjak-injak tapi tetap bangkit. Tetap bangkit, tidak apa-apa. Itu karena apa? Karena ilmu kebal itu. Tapi ilmu kebal okultisme sekuat apapun juga itu yang kita miliki. Alkitab bilang semuanya itu tunduk di dalam nama Yesus. 2010 tahun yang lalu ketika saya berjumpa Yesus, 5 roh yang mengikat saya tidak dapat melawan dengan kuasa nama Yesus. Hanya dikatakan dalam nama Yesus engkau keluar bebas, maka saya dibebaskan. Pada hari itu saya dibebaskan. 5 roh ini tidak punya kekuatan, 5 roh ini tidak punya kemampuan. Takluk di dalam nama Yesus, karena nama Yesus Alkitab katakan nama di atas segala nama yang sanggup menyelamatkan, sanggup membebaskan, sanggup memulihkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Dan saya percaya hari ini kita akan alami hal yang luar biasa. Amin. Saya cuma baca satu ayat, saudara, di dalam Matius 33, Matius 15, Matius 13 ayat yang ke-44. Hanya ayat ini saya mau baca bagi kita semua, dan setelah itu saya akan selesai. Dan saya percaya dengan kesaksian ini Bapak Ibu Saudara benar-benar biar menangkap ini dan mengalami kehidupan yang baru, bahwa tidak ada gunanya. Saya mau katakan sekali lagi, kalau kita ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kebanyakan ya, anak-anak muda yang mengandalkan okultisme, ilmu-ilmu kebal begitu, mencari hal-hal itu, saudara, saya mau katakan itu tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya.
itu hanya membuat kita semakin hari semakin terikat, semakin diikat oleh setan. Om saya karena terlalu banyak ilmu kebalnya mati siksa sampai dia jadi kecil, saudara. Keponakan saya yang besarnya begini, saudara, 13 tahun hanya bisa angkat dia. Kenapa? Karena jadi kurus, tidak bisa mati. Tidak bisa mati karena badannya walaupun sudah tinggal tulang, saudara, tidak bisa mati karena ada ikatan. Nah, itu yang iblis mau kerjakan bagi kita. Makanya hari ini kalau kita punya hal yang seperti itu, mari kita lepaskan. Jangan andalkan ilmu okkultisme seperti itu, tapi andalkan Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia sanggup kerjakan hal yang luar biasa dalam hidup. Amin. Amin. Makanya hari ini ada kabar baik yang luar biasa yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Baca ayatnya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Pendamkannya lagi terus. Oleh sebab sukacitanya pergilah dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Terus demikian pula hal kerajaan surga itu demikian seumpama pula seorang hal pedagang yang surga mencari itu mutiara yang indah. seumpama seorang pedagang yang berjalan mencari mutiara yang terindah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, menjual seluruh miliknya ia lalu pun membeli mutiara pergi itu. menjual segala miliknya dan membeli mutiara yang terindah itu. Kenapa, saudara? Engkau harus tahu mutiara yang di sini itu siapa, dan seorang pedagang, seorang yang kaya itu siapa. Seorang yang kaya itu berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita, dan mutiara yang terindah atau harta terpendam yang ditemukan oleh seorang pedagang itu, pengusaha itu menunjukkan tentang pribadi kita. Alkitab katakan di dalam Filipi 2, Yesus telah meninggalkan kerajaan surga. Dia tinggalkan kemegahannya, kemuliaan yang ada di surga. Dia tinggalkan semua. Dan Alkitab katakan datang ke dunia menjadi rendah seperti manusia. Alkitab katakan itu yang dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia tinggalkan semua untuk apa? Mencari yang hilang, mencari kita yang terhilang. Terhilang karena apa? Karena dosa, karena kejahatan, karena hal-hal yang kita lakukan membuat kita terhilang. Karena okkultisme kita membuat kita terhilang. Makanya 2000 tahun yang lalu Yesus harus datang ke dunia mencari mereka yang terhilang. Amin. Saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang terhilang. Dahulunya saya terhilang sekali, saudara. Tetapi Yesus temukan saya. Ketika dia temukan saya, dia ubah kehidupan saya. Alkitab katakan Yesus itu seperti seorang pedagang yang mencari harta terpendam dan mencari mutiara yang terindah itu. Dan ketika dia temukan itu, maka Alkitab katakan dia menjual semua harta miliknya dan dengan bersukacita dia datang membeli harta terpendam itu dan mutiara itu. Dan mutiara itu adalah kita yang ada di tempat ini. Kita yang ada di tempat ini. Alkitab katakan kita adalah mutiara yang terindah, harta terpendam yang akan ditemukan oleh Yesus. Dan ketika dia temukan kita, maka dia bayar kita. Alkitab katakan semuanya itu telah dibayar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia bayar. Alkitab bilang 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, bukan dengan barang yang fana atau emas perak Yesus bayar hidup kita, tapi Alkitab bilang dia bayar hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dia bayar kita, dia tebus kita di atas kayu salib. Itu yang Yesus lakukan. Makanya hari ini saya mau katakan bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat yang 4. Cepat-cepat, tinggal 5 menit. Yesaya 43 ayat yang keempat. Alkitab bilang engkau berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Amin. Amin. Alkitab bilang ketika Yesus ada di dunia ini, dia berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik bagi kita. Dan yang kedua, untuk mau memberitahukan bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Alkitab katakan untuk membebaskan yang terikat, yang tertawan. Dia mau bebaskan kita. Amin. Amin. Dan yang keempat, untuk mau menyatakan kuasanya, bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah. Amin. Sekarang sampai Haleluya. Baca ayatnya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai
sebagai ganti nyawamu. Alkitab katakan, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Alkitab katakan, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan, harus datang ke dalam dunia menebus kita dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Jadi pada kesimpulannya, di hari-hari ini engkau menghadapi pandemi COVID-19, engkau harus tahu engkau masih punya Tuhan yang hebat. Amin. Jangan pernah kecewa, jangan asa, jangan pernah kecut dan tawar hati dalam hidupmu. Sebab Yesus, Alkitab katakan, marilah engkau yang letih lesu berbeban berat, datang padaku, aku berikan kelegaan. Dan hari ini datang pada Yesus, Yesus berikan kelegaan. Karena Dia telah tebus kita. Haleluya. Supaya hari ini kita jangan takut, bimbang, cemas ketika kita menghadapi COVID-19 yang ada. Haleluya. Saya percaya engkau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Kita angkat pujian, ku menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan kami. Ku sembah. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ada di daerah ini, di negeri ini, atau di pasar ini untuk menjumpai jemaatmu, umatmu, warga surga di tempat ini. Dengan misi surga, di mana kami boleh ada di tempat ini untuk senantiasa umatmu di negeri ini, daerah ini bisa dikuatkan lagi, diteguhkan lagi. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terus mengalir mendengar suaramu. Amin. Amin. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya sudah jelaskan tadi, saya sebagai ketua tim pelayanan tim Raja Wali Sulawesi Utara, ketika kami berada di dalam pelayanan penginjilan ini, misi utamanya adalah untuk senantiasa mengingatkan kita semua tentang apa yang terjadi pada hari-hari terakhir ini yang kita hadapi, terlebih ketika munculnya corona atau COVID-19. Semua yang tertulis, semua yang terjadi di dunia ini, yaitu yang namanya 2 Timotius 3 ayat yang pertama, masa sukar. Kedua, Alkitab bilang di samping masa sukar, Hagai pasal 2 ayat 78, gereja Tuhan atau umat Tuhan akan menghadapi yang namanya akan digoncangkan.
Yang ketiga, di samping terjadi kegoncangan, Tuhan izinkan akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan. Yang keempat, Daniel 12 ayat 10 berkata, gereja mengalami yang namanya akan disucikan, dimurnikan dan diuji oleh Tuhan. Selanjutnya, di samping menghadapi keadaan gereja disucikan, dimurnikan, diuji oleh Tuhan, maka Tuhan juga seperti yang difirmankan, dikatakan bahwa akan muncul penyakit sampar di mana-mana. Semua keadaan ini akan kita alami dan akan kita hadapi. Berarti kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita sekarang bukan lagi berada pada keadaan pada awal akhir zaman, tetapi sudah berada pada akhir dari akhir zaman. Saudara tahu, akhir dari akhir zaman, maka apa yang sedang terjadi yang dialami oleh khusus umat Tuhan? Tadi sudah disampaikan, Matius pasal 5 ayat 11, Matius pasal 11, kita lihat sama-sama, tolong baca ayatnya. Itu membuat kita mesti percaya bahwa hari-hari ini kita perlu betul-betul mendengar, mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28, baca ayatnya. Matius 11 ayat 28. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita khusus yang ada di daerah ini. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Baca ulangi. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Ketika keadaan dunia ini menghadapi kegoncangan, ketika keadaan dunia ini begitu menghadapi banyak misteri yang belum terungkap sampai hari ini, terlebih COVID ini yang belum ada obatnya, maka umat Tuhan sedang menghadapi keadaan yang lemah, letih lesu, berbeban berat. Bahkan Alkitab bilang ada banyak umat Tuhan sedang memikul kuk perlombaan, suatu tekanan-tekanan yang datang membuat banyak umat Tuhan hidup di lembah kekelaman, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau buat kita semua, Alkitab jelas berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Nah, saya pelajari, saudara tahu, yang membuat umat Tuhan atau penyebab kita semua menghadapi keadaan yang lemah, letih lesu beban berat, itu yang pertama, karena keadaan dunia yang bergoncang. Karena keadaan dunia yang bergoncang, ada begitu banyak umat Tuhan mengalami keadaan yang terburuk, tertekan, hidup di lembah kekelaman, menghadapi kehidupan yang betul-betul lemah, letih lesu beban berat. Jadi yang pertama yang membuat umat Tuhan menghadapi keadaan yang disebut lemah, letih, beban berat, lesu, beban berat, itu karena menghadapi keadaan dunia yang mengalami kegoncangan. Menghadapi keadaan dunia yang kita tahu bersama, virus corona belum berhenti. Jadi Alkitab bilang, karena itulah umat Tuhan menghadapi tekanan, ketakutan, kekhawatiran, letih lesu, beban berat. Yang kedua saya pelajari, kenapa gereja Tuhan menghadapi atau mengalami keadaan yang disebut lemah, letih, lesu, beban berat. Itu kenapa? Karena tidak ada kelaparan lagi, tidak ada kecintaan lagi, tidak ada kehausan, kelaparan akan Tuhan, akan ibadah, atau akan hal-hal yang disebut perkara surgawi. Gereja Tuhan akhir zaman sedang mengikuti arus dunia ini, sehingga ketika mereka terseret arus dunia ini, banyak umat Tuhan mengalami keadaan yang tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, mencintai Tuhan. Bahkan umat Tuhan banyak nomor duakan Tuhan di akhir zaman. Itu yang menjadi penyebab kenapa gereja Tuhan menghadapi keadaan yang lemah, letih, lesu, beban berat. Ingat baik-baik, saudara tahu, iblis sedang berusaha di akhir zaman untuk menyeret umat Tuhan, untuk membuat kita terseret arus dunia ini, mengikuti arus dunia, kekuatan arus dunia yang dibawa kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Coba tolong baca ayatnya ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Biarlah kita semua hari-hari ini menyadari
memahami bahwa kita masih punya Yesus yang berkuasa, yang memberitahukan kepada kita, marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu berat, marilah kepadaku semua engkau yang menghadapi tekanan hidup karena ketakutan, menghadapi keadaan dunia menggoncang, terlebih untuk corona ini. Tuhan katakan, marilah kepadaku, dia akan berikan jawaban, dia akan berikan kemenangan, dia akan berikan kepastian buat kita semua. Dengar baik ayat ini saudara. Firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya iblis punya pola liciknya untuk menyeret kita semua terbawa arus dunia ini, terpengaruh arus dunia ini, sehingga keadaan kita semua tidak sadar sedang berfokus pada keadaan dunia, berfokus pada masalah, pada persoalan, terikat dengan kuasa, terikat dengan dunia ini, dengan begitu banyak pengaruhnya. Itu membuat kita semua umat Tuhan menghadapi tekanan, letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi saya memberitahu, ada kabar dari surga, ada kabar dari surga buat kita semua, ada suara berita dari surga memperingatkan kepada kita semua, kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Katakan haleluya. Ketika penginjilan ini ada, ketika surat Tuhan disampaikan, itu maksudnya supaya apa? Supaya Tuhan mau kita semua berhenti mengikuti arus dunia, berhenti terpengaruh dengan dunia, bahkan memutuskan kontrak kita dengan setan. Terlalu banyak umat Tuhan sudah terikat, masuk dalam kontraknya setan, mengikuti arus dunia, seenaknya berbuat dosa. Tuhan mau hari ini hentikan semua itu, supaya kita ikut arus kebenaran, arus ilahi. Katakan haleluya. Saya membuktikan kepada saudara, keadaan dunia akhir zaman, semua umat Tuhan mengikuti arus kekuatan dunia, dan ini terjadi sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Alkitab berkata demikian. Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Terus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya begini, kita sedang menunggu kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Alkitab bilang keadaan manusia sama persis seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh itu adalah gereja Tuhan, umat Tuhan terseret arus dunia, mengikuti arus dunia. Mereka terjebak dengan arus dunia, di bawah kekuatan kuasa si jahat. Pola licik setan itu menyeret kita semua, terjebak di sana. Akhirnya kita mengalami keadaan yang letih, lesu, beban berat, tidak punya pengharapan. Itu yang terjadi di akhir zaman. Tuhan mau ingatkan kita semua supaya berhenti ikut arus dunia. Seharusnya saatnya kita harus punya mental, punya iman, harus punya prinsip. Saatnya kita ambil keputusan, berhenti mengikuti arus dunia dan ikut arus ilahi. Katakan haleluya. Kejadian pasal 6 ayat 5, 6 dan 7 dan 8. Kenapa Nuh pada ayat 8 mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa Nuh dikasih oleh Tuhan pada ayat yang ke-8? Dan ini keadaan yang terjadi sekarang. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Coba baca ayatnya. Firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Kejahatan manusia besar di muka bumi itu pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 berkata, keadaan dunia sekarang sama persis dengan zaman Nuh. Di zaman Nuh, Alkitab bilang semua orang berbuat dosa, menyeleweng, ikut arus dunia, melawan Tuhan di akhir zaman. Terus? Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Sama persis dengan zaman Nuh. Alkitab bilang di akhir zaman Tuhan menilik ini bumi ini rusak benar. Kenapa? Karena manusia menjalankan hidup yang rusak di muka bumi. Dan manusia di muka bumi ini betul-betul apa yang mereka lakukan itu membuat Tuhan menyesal. Tuhan
Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Terus. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab bilang, tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya hanya Nuh dan keluarganya itu yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Semua manusia dimusnahkan, semua manusia mati di zaman Nuh. Hanya Nuh yang diselamatkan. Akhir zaman saya mau beritahu, keadaan dunia sama persis seperti zaman Nuh, membuat banyak umat Tuhan sekarang terseret arus dunia, menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan menyesal, dan akhirnya manusia banyak yang hidupnya hanya ada di lembah kekelaman, hidup dengan keadaan yang letih, lesu, beban berat. Berita sukacita datang di tempat ini. Tuhan ingatkan kita semua, kita masih punya Yesus yang berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Jadi yang kedua saya pelajari, yang membuat umat Tuhan terjebak dengan keadaan yang letih, lesu, dan berat, itu karena tidak ada kecintaan lagi dan kelaparan, tidak ada kehausan. Banyak manusia mulai nomor duakan Tuhan. Saya memberitahu akhir zaman, Tuhan mau kita semua datang pada Yesus, nomor satukan Dia, andalkan Tuhan, percaya kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan kesukaan dari surga. Katakan sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi umat Tuhan, saya pelajari yang ketiga, kenapa gereja Tuhan terjebak dengan keadaan yang letih, lesu, dan berat? Karena tidak lagi memahami dan mengerti kehendak daripada Tuhan. Maksudnya apa? Gereja Tuhan terjebak dengan keadaan yang tidak lagi mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengar baik-baik, saudara tahu, yang Tuhan kehendaki buat kita adalah Dia mau kita melakukan yang benar, berkenan, dan sempurna di depan Tuhan. Gereja Tuhan, dengar, gereja terjebak dengan keadaan yang tidak lagi mengerti, tidak memahami. Gereja Tuhan terjebak dengan tidak lagi mengerti, tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya pelajari, saudara tahu, waktu kita tidak lagi mengerti kehendak daripada Tuhan, itu membuat kita menjadi orang Kristen yang tiap hari kehidupan kita sedang melangkah, tapi kita tidak mengerti tujuan kita, sedang melangkah, tapi langkah kaki kita itu tidak punya arah, tidak punya tujuan yang benar. Padahal Alkitab bilang, Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi penyebab gereja Tuhan hidup dalam keadaan yang letih, lesu, dan berat karena tidak mengerti lagi kehendak daripada Tuhan. Alkitab bilang, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau bisa mengerti mana kehendak daripada Tuhan, apa yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna di depan Tuhan. Gereja terjebak dengan keadaan yang tidak lagi mengerti kehendak daripada Tuhan ini, sehingga ada banyak mereka melakukan yang benar tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Ada yang berkenan tapi tidak sempurna di depan Tuhan. Itu yang menjadi penyebab gereja terjebak dengan keadaan yang letih, lesu, dan berat. Hari ini ada solusi Tuhan berikan kepada kita. Amen. Solusi yang pertama adalah keadaan dunia boleh bergoncang, masa syukur boleh terjadi, tapi Tuhan bilang hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Engkau punya status yang benar. Katakan haleluya. Yang kedua, tadi saya katakan karena sudah kehilangan kelaparan, kehausan. Solusi yang kedua, ciptakan kelaparan, ciptakan kehausan lagi. Percaya kepada Tuhan, janjinya ya dan amin. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, sebab Dia Tuhan yang menggendong kita, menuntun kita. Janjinya ya dan amin buat kita. Dan yang ketiga saya katakan tadi, karena sesungguhnya tidak mengerti kehendak daripada Tuhan membuat gereja terjebak dengan letih, lesu, dan berat. Maka hari ini mengertilah kehendak daripada Tuhan. Apa maksudnya kehendak daripada Tuhan? Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, Kolose 2 ayat 6 dan 7, ini yang ketiga yang terakhir. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat. Bagaimana caranya kita mendapatkan kelegaan? Yang ketiga, Alkitab bilang
daripada Tuhan adalah tetap di dalam Yesus, berakar dalam Yesus, bertumbuh dalam Yesus, mengucap syukur dalam Yesus, maka engkau akan mengalami keadaan yang mengalami kelegaan, kesukaan, sukacita akan turun atasmu. Katakan haleluya. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kemenangan, memberikan kita kepastian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua, masyarakat yang ada di daerah ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan surga ditegakkan di tempat ini. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi Kau Tuhan. Mari semua tim kita berdiri di sini. Di negeri ini, diutus Tuhan di daerah ini. Amin. Mendoakan khusus buat daerah ini, pasar ini, tempat ini. Mendoakan khusus buat Minasa Tenggara, pemerintahan yang ada, kecamatan yang ada, bahkan sampai kepada kelurahan atau sampai kepada kepala-kepala desa. Karena kami tahu ketika Tuhan membawa kami ke satu tempat itu, berarti Tuhan mau akan tempat itu, daerah itu, supaya daerah itu mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, siapkan hatimu. Terima kasih. Haleluya. Di pagi hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya ada bagi kami. Dalam segala keadaan apapun kami Tuhan, kami terus dapat merasakan dan dapat menikmati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami doa untuk semua masyarakat yang ada di tempat ini, di pasar Doluaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mereka banyak masalah, mereka punya persoalan, mereka punya tantangan hidup yang mereka hadapi di hari-hari ini. Tapi kami doa hari ini, biar ada pertolongan Tuhan yang terjadi atas mereka. Biar ada kuasa Tuhan turun atas mereka. Biar ada pemulihan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Mungkin mereka dalam masalah, dalam sakit penyakit, mungkin dalam keterikatan. Sebab itu biar Tuhan yang akan kerjakan hal yang luar biasa bagi semua masyarakat yang hadir hari ini, yang ada di pasar ini. Biar mereka mengalami pemulihan, kelepasan, jawaban yang daripada Tuhan mereka terima di hari ini Tuhan. Karena kami percaya
Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat atas hidup kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan hal yang luar biasa atas hidup kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan hikmah, memberikan jawaban tepat dan indah pada waktunya. Tuhan berikan bagi kita yang menantikan jawaban itu. Dan hari ini biar Tuhan yang terus bekerja. Kami doa buat kepala pasar yang ada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun yang dikerjakan lakukan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Camat yang ada diberkati, sekeluarganya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anaknya dianugerahkan kesehatan, kekuatan, serta Pak Camat juga Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan sediakan masa depan yang sungguh indah buat anak-anaknya, cucu-cucu yang ada. Di dalam nama Yesus, pihak Kapolsek dan juga dari TNI, Tuhan, dan Ramil yang ada, Engkau yang memberkati mereka, menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Mereka dari pihak kepolisian, pihak keamanan, biar Tuhan yang menyertai. Dimanapun mereka pergi berada, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Di dalam nama Yesus, anak istri mereka diberkati Tuhan. Tuhan anugerahkan perlindungan sempurna bagi mereka. Lurah yang ada, kepala desa yang ada, kepala yang ada di daerah ini, di desa ini, Tuhan, biar Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati mereka, menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan bahkan terlebih khusus kami doa buat pemulihan desa ini, biar desa ini mengalami lawatan Tuhan, desa ini mengalami terobosan, desa ini mengalami hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, perubahan terjadi buat desa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan. Kami percaya semua masyarakat yang datang di pasar Toluluan ini, Tuhan, kami percaya Tuhan telah menjamah dan telah memberkati, melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak sekalian, kita akan tutup ibadah KKR Jalanan di tempat ini. Mari taruh tangan kirimu di dada. Bapa surga kami menjumpai setiap pemirsa atau warga surga yang mengikuti program ini, yang ada di Minahasa Tenggara, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, yang ada di luar negeri. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat ya Tuhan. Mereka yang sedang menyaksikan program ini, yang sedang bekerja tetapi menyaksikan, Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mazmur 1 ayat 3 berkata, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Biarlah tidak ada yang letih, lesu, berat, tetapi mereka menerima kelegaan dari surga. Tuhan memberi kelegaan buat setiap warga surga yang menyaksikan, yang mengikuti program surga ini. Diberkatilah engkau dalam segala hal, kuatlah engkau dengan Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jawaban atasmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dengarkan baik umat Tuhan. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jangan kamu takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menggendong menuntun engkau pada kemenangan demi kemenangan. Dan Alkitab katakan, dengan demikian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, sebab Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selamanya. Angkatlah kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyeri kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan yang mengalami kemenangan, mari kita sambut Dia bersyukur sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa
Tuhan, kami mengucap syukur karena boleh menyelesaikan tahap yang ke-69 di tempat ini, di pasar ini. Boleh bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini kecamatan. Bapak Camat tadi sudah sama-sama dengan kami. Dan sebentar sore kami ada di Desa Rasik Raya jam 4 sore untuk melanjutkan lagi misi surga pada tahap yang ke-70. Jadi tahap 70 itu artinya sudah 70 tempat kami berputar di Sulawesi Utara. Dan 70 tempat ini dalam serangkaian rally KKR, dan 70 tempat kami berkeliling itu, 70 tempat itu dalam rangka misi surga di saat pandemi COVID-19 ini. Artinya karena justru munculnya COVID ini, misi ini dijalankan. Kenapa? Karena misi ini melaksanakan ibadah di tempat terbuka, di pasar-pasar tengah kampung dan pusat-pusat kota. Intinya adalah supaya kita tetap memiliki imun dan iman yang kuat, supaya tidak mudah goyah ketika menghadapi kegoncangan terlebih virus corona. Tuhan memberkati kita semua. Mengucapkan terima kasih buat semua yang terkait, dalam hal ini Bapak Camat dan semua yang boleh, unsur-unsur yang boleh bekerja sama. Bahkan sekarang masih ada mungkin yang dari kecamatan masih sementara menemani. Kami ucap syukur kepala pasar yang ada. Kami bersyukur karena boleh menerima kami. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Oke, mari kita doa. Tim semua doa mengucap syukur.